Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak pernah dikutuk oleh makhluk di atas tiang. Saudara mengatakan, saudara memuliakan Yesus. Kalau itu benar, maka sudah pasti Anda tidak menyembahnya. Karena Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Tuhannya. Dengan menyembah Yesus, Anda telah menghinakan Yesus. Apakah Anda sadar bahwa ajaran Anda mengajarkan Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk? Siapa yang mengajarkan kepada Anda bahwa seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel bernama Yesus itu mati dengan cara terkutuk? Yang ngajarin siapa? Silakan. Maka itu kau pakai pikiran, Tuhan Allah ini punya ajaib. Dia memperlihatkan kita, dia bilang saya mengampuni dosa-dosa kamu untuk dia membangunkan gerejanya. Ya, melalui tubuh Allah itu. Allah itu roh, sebenarnya tidak pandai mati, tetapi dia mau tarik umat menjadi umatnya yang kembali dan kudus, kembali kepada Firdaus, yang betul-betul menyembah dia, tindakan Yesus, tidak menyembah patung berhala, tetapi menyembah Yesus dan berdoa melalui Bunda Maria, bersyukur, dan semua itu image gambaran malaikat-malaikat pasti ada di dalam rumah Tuhan Allah itu yang diciptakan Yesus. Dalam 3 hari aku akan mendirikan gereja. Robohkan semua itu. Bait Allah, sebab kamu telah mencemarkan bait itu. Maka Tuhan Yesus sendiri menjadi bait bagi kita. Maka itu dia berkorban. Jadi orang-orang Kristen, oh betul percaya. Ya benar apa yang dia cakap dulu. Ya benar, dia bilang Petrus. Maka Petrus pun bilang, oh itu yang janji Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan kalau kamu tidak makan tubuhku, kamu tidak mempunyai hidup. Pada hari ini, mau jadi sudah ini, bumi Tuhan Yesus mau kasih tinggal, mau tutup sudah. Dia itu biar itu ini bumi, gereja-gereja seluruhnya bersama bumi ini tertinggal, tetapi tubuh manusia itu adalah gereja Yesus itu, gereja Allah. Maka dia angkat semua umatnya yang percaya kepadanya, yang menyembah peristiwa kesengsaraan Allah membuat dan menyelamatkan manusia. Anda ngomong kayak jualan obat. Ya. Anda menjajakan Yesus. Mengajarkan bahwa Yesus itulah dia. Sementara Yesus sendiri meminta agar murid-muridnya waspada, agar jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan nama Yesus, menjajakan nama Yesus, lalu berkata, Yesuslah Allah atau Yesuslah Tuhan itu sendiri. Banyak orang, kata Yesus, waspadalah supaya kau jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku, nah itu kamu. Sekarang kau kayak jualan obat, menjajakan nama Yesus. Dan berkata, akulah dia, nah itu kamu. Saudara mengatakan Yesus itu adalah dia sang Bapa, dia sang Tuhan yang mencipta alam semesta. Jadi Anda ini sekarang lagi mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Anda muliakan. Dari mana ke mana? Justru yang Anda katakan ini, Anda merendahkan Yesus. Karena mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Jadi Anda tidak berkata sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi Anda berkata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Anda. Sadar enggak itu? Kami menyembah Yesus, bukan Yesus manusia biasa. Itulah yang kami kenal. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Balik-balik dikatakan, balik-balik kami firmankan kamu. Telinga kamu tidak buka tai telinga kamu.
Di dalam Ibrani pun ada tersebut di sana. Malaikat-malaikat pun harus menyembah di kaki Yesus. Harus menyembah anak Allah. Di Filipi pun telah ada tertulis di sana. Barang siapa yang tidak menyembah Tuhan Yesus, dia tidak mendapat mendekati Tuhan Allah. Yesus pun berkata, Dia yang berkuasa. Apalagi yang kamu mau bukti? Mau kasih bukti, kamu sudah bukti. Sekarang ini banyak orang Islam sudah diselamatkan oleh Yesus. Sudah mereka melihat. Berarti mata-mata mereka itu sudah dibukakan untuk masuk ke Firdaus. Sebab bumi ini sedang dicuci dan agama-agama itu akan disingkirkan. Satu batu pun tidak tertinggal, kata Yesus. Nah, Yohanes pun berkata, Yesus yang berkuasa. Lihat, Yohanes berkata, Yesuslah yang sudah diberi kuasa, kapak sudah di tangan Yesus untuk menebangkan pokok-pokok yang tidak berbuah. Nah, Dia yang berkuasa, itu bahasa roh. Inilah yang kamu tidak mengerti, bahasa roh, sebab kamu punya bahasa dunia, bahasa ini bapa dunia. Jadi itulah yang Yesus katakan, kamu punya bapa dunia. Maka itu kamu tidak dapat mengerti. Kamu seperti itu kubur yang tidak punya tanda. Nah, kamu seperti kubur tidak bertanda. Iya. Maka itu Yesus mengantar kita tanda untuk menyembah Allah. Dia mengajarkan sembahlah Allah Bapa di surga. Dan dia membuktikan lagi juga, dia memberitahukan dia yang datang. Yohanes bertemu dengan Yesus. Dialah yang akan datang pada akhir zaman. Tiada bapa, tiada anak yang datang. Anak manusia pun tidak tahu. Ya, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu, yaitu Yesus Kristus yang akan datang pada akhir zaman. Kan saya sudah bilang, yang mengajarkan kalian menyembah Yesus kan Paulus, bukan Yesus. Sementara jalan keselamatan dan hidup itu Yesus. Barang siapa yang mau selamat ya ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Anda gak sadar ya? Jangan jualan obat. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Itulah saya kesihan juga. Kamu mati-mati mau bersaing dengan, mau berkata kepada orang Kristen. Kristen sudah tahu. Ya, kau tidak sebenarnya kamu ini sudah memang itu binatang kan, dia pandai jadi-jadian, Mbak. Dia pandai jadi manusia. Kalau itu setan sudah masuk ke dalam tubuh manusia, roh-roh kegelapan ini, apa macam pun Yesus mau kasih tahu pun tetap juga diorang tidak percaya dan tetap juga diorang bunuh Yesus. Itulah kisah Yesus. Yang Yesus memberi contoh kepada kami sekarang ini, kamu pun akan terjadi seperti itu. Bila kamu berfirman, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak dapat mengerti, sebab mereka itu sudah dicoba. Jadi saya pun kesian lah. Kalau sudah sepatutnya sebenarnya kami sudah tahu. Tapi kami bersungguh-sungguh juga berfirman untuk kamu percaya. Kemungkinan telinga kamu itu akan dibuka, mata kamu dan pemikiran kamu. Kamu sudah percaya kepada Yesus, barulah kamu dapat yang mengerti tentang surga dan neraka.
Yang percaya Yesus itu saya, yang tidak percaya Yesus itu Anda. Anda ini nggak sadar-sadar. Anda menjadi Kristen itu bukan karena percaya kepada Yesus. Anda menjadi Kristen itu karena percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Dan Yesus tidak mau itu. Yesus ketika dia datang, dia mengajarkan manusia agar menyembahnya kepada Allah. Dan menerima dia sebagai utusan Allah. Itu aja inti ajaran Yesus. Yang menginginkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan adalah ajaran politeisme. Yang menginginkan kemudian manusia itu masuk ke dalam neraka. Dan itu di suara Katmu. Lukas 21 pasal 8 itu nyata itu. Waspadalah supaya jangan waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kamu mengajarkan Kristen dengan memakai nama Yesus kan? Itu kamu yang kena. Kemudian kau katakan Yesus itu adalah dia. Maksudnya Yesus itu adalah Sang Tuhan. Kamu yang kena, kamu itu penyesat. Maka sadarlah, saya ini percaya Yesus. Makanya saya menjadi Muslim. Kalau saya tidak percaya Yesus, maka saya akan sama seperti kamu. Saya lebih percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Yang adalah nyata manusia, utusan Tuhan. Paham enggak? Dunia ini neraka ya, saya kasih tahu kamu ah. Ini itulah kalau kita lihat sekarang kan, kalau kita tidak percaya ini Tuhan bilang ini tempat kematian ya Adam dan Hawa. Kalau kamu tidak percaya saya kasih satu contoh saja kamu. Ya, kalau hujan semalam itu hujan dari atas langit tahu. Sepatutnya ini hujan dia mengalir ya. Dia mengalir pergi bawah kan. Tapi dia naik lagi pergi langit. Kenapa? Dari langit ada hujan turun di bawah bumi. Jadi berarti ini bumi sekelip mata saja berapa menit boleh Tuhan kasih penuh air di dalam bumi ini. Inilah kematian yang Adam dan Hawa harus terima. Ya, kita manusia lelaki dan perempuan harus terima. Kita lihat juga api itu boleh jatuh dari langit ada juga. Dan matahari itu dia panas macam api juga. Dan api di bawah bumi ini pun keluar daripada gunung-gunung itu. Dan racun-racun gas itu juga keluar daripada gunung-gunung. Sekelip mata boleh memejamkan kita punya napas kehidupan. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada darah Yesus menebuskan dosa-dosa manusia. Dari awal Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha untuk memberikan darahnya untuk menebuskan. Ya, Tuhan Yesus memberikan darahnya kepada dunia ini untuk si iblis jangan menang. Ya, si iblis ini dia menggunakan seperti hospital kah begitu, internet begitu. Tapi Yesus tidak. Dia suruh kita sederhana. Tidak sepatutnya yang terlampau tinggi itu. Tapi kuasa dunia sudah memerintah manusia di bumi. Apa? Ngomong apa kamu? Kayak jualan obat. Sekarang coba kamu jawab kepada saya. Ketika Yesus itu datang ke atas muka bumi ini, dia itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Supaya kita paham sekali lagi ya. Dan tadi saya katakan dunia ini bukan surga ya. Kita semua manusia tinggal kita sekarang tinggal di api pencucian ya. Api yang kalau kita dicucikan oleh api tidak terbakar, itu adalah kuasa Yesus. Kuasa Yesus ini api itu tidak membakarkan umatnya. Ya itu, maka itu dia kasih tengok. Dia kasih tengok juga dia naik ke surga. Dia memberikan kita paham supaya pada akhir zaman ya kita akan terangkat dengan kedatangan Yesus itu. Umatnya akan terangkat, semua terangkat. Hanya pada umatnya ya dahulu dia angkat.
Ya, orang-orang yang sudah berkorban percaya kepada Yesus, sudah menginjil di seluruh dunia dan sudah tetap percaya dibaptis dalam gereja Katolik, maka itu serta-merta manusia itu terangkat walaupun ada api tidak membakar umat itu, sebab Yesus itu adalah api, air, ya segala-galanya adalah dari Yesus. Yesus mau sebenarnya kita menyembah namanya Allah itu, yaitu Yahweh, Yesus itu sendiri. Kalau disebut di orang-orang Ibrani begitu, Yahweh itu adalah Yesus. Kalau Bunda Maria panggil dia Yeshua, Yeshua, dia bilang. Ada itu film Son of God, kita boleh nampak sana. Yeshua, sebab bahasa dirangkan. Kalau bahasa sini Yesus, ya Yesus, Yahweh, ya. Jadi Yesus benar-benar memberikan kesempatan untuk kita hidup kembali, naik ke surga. Dia tidak memaksa terlalu kita tahu, tetapi dia sungguh-sungguh berfirman sampai dia berkorban agar kita percaya. Dia buat dulu ban. Dia membangkitkan orang mati, dia membuat roti itu ajaib banyak, orang makan masih banyak lebih. Ikan boleh dia boleh perintah ikan itu masuk ke rambat, ya, sampai orang itu boleh mendapat ikan dengan baik. Yesus itu adalah segala-galanya, ya. Itulah Yesus sudah membuktikan, dan apabila dia ini bumi dia tinggalkan, dia bawakan umatnya, api air itu tidak memberi binasa kepada orang-orang umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia menjagai walaupun kita yang sudah duluan mati dibunuh begitu karena perjuangan, mereka akan bangkit semula dan hidup mengikuti Yesus di surga. Jualan obat Anda ini, ya, bocor halus kepala Anda. Bocornya bukan satu tapi semuanya keliling. Anda mengatakan apa? Nggak ngerti. Itu cocoknya Anda gerak di dalam gereja berkata seperti itu. Di sini tempatnya dialog akademik, ya, bukan jualan obat. Sekarang saya tanya, Yesus itu utusan Tuhan atau dia mengaku Tuhan itu sendiri? Jawab. Inilah ketuhanan Yesus. Dialah yang akan datang mengangkat. Inilah yang kita mau paham, bahwa dia adalah Roh Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, itulah maka dia ada cakap. Anak pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, tetapi hanya Bapa yang tahu. Sebab dia masih di dunia ini, dia dikatakan sebagai anak manusia. Ya, dia merendahkan diri sebagai anak manusia, tetapi dia memberi bukti, dia mengajarkan bahwa dia yang menyelamatkan. Dia mau kita menyembahkan menggunakan air melalui tanda salib, ya. Ini kebesaran yang paling tanda yang Yesus bagikan. Baptislah mereka dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang kita mau tahu dalam Kristen Katolik. Dan kedua, kita mau tahu, kita mau pahami bahwa Allah, dia sudah memilih Bunda Maria untuk tinggal di dalam tubuh manusia yang adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi kita harus mengikuti Bunda doa, sebab hanya Kristus Yesus, Roh Allah, yang ada pada umat yang percaya kepada doa-doa Bunda Maria. Mau ngoceh seperti apapun Anda, tetap saja Anda itu penyesat karena mengajarkan menyembah kepada manusia. Yesus sibuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah. Anda sibuk mengajak manusia menyembah kepada manusia, yaitu Yesus. Ya, Anda penyesatlah. Tertulis dalam kitab suci, ya. Tapi kalau dalam Islam, kalau kita lihat, malaikat Gabriel, dia membelahkan dada Muhammad, ya. Tetapi dia ada berkata di sana, inilah yang
ketiga dari setan. Jadi saya renungkan ketiga dari setan. Kenapa malaikat Gabriel berkata dia ambil itu jantung Muhammad, dia belah itu dada dan dia taruh kembali jantung itu. Berarti ada luka Muhammad sudah ya, sebab dia dibelah. Tetapi dia hidup masa waktu itu karena malaikat Gabriel meletakkan kembali dia punya jantung di dalam tubuh, tetapi malaikat itu berkata bahwa jantung Muhammad ini adalah ketiganya dari setan. Jadi kita kena renung. Ngomong apa? Intinya Yesus itu manusia. Anda sembah berarti Anda sembah manusia. Penyembah manusia tempatnya di neraka. Itu loh, ya, bertobatlah. Jadi kalau jantung Muhammad itu adalah ketiga dari setan, kita akan lihat. Pertama, Tuhan Jangan lupa subscribe Allah Iman dicabar Yakin oleh Channel. setan iblis, ya, pada waktu iblis menggodakan manusia. Pertama, Adam dan Hawa digodai oleh iblis yang pertama. Yang kedua, orang-orang Israel sudah dikeluarkan yang diperbudakkan oleh Raja Firaun. Lalu Nabi Musa mendapat firman Allah, memberikan firman untuk mengubahkan air laut itu dapat diseberangi menjadi jalan raya. Orang-orang Israel itu telah selamat. Tetapi kuasa iblis yang meminta disembah, yaitu tiba-tiba orang-orang Israel itu tidak dapat menanti turunnya Nabi Musa dari atas gunung Sinai, gunung Horeb. Mereka membuat patung berhala dengan membuat patung berhala dengan rupa lembu. Ya, kita tahu kalau lembu itu binatang. Jadi itulah peristiwa yang kedua dari setan yang berkuasa di bumi ini. Sudah lagi, ya, kita tahu berarti kuasa iblis ini begitu kuat melawan Allah Bapa di surga, mau mengambil umat manusia kembali ke surga. Ya, setan itu benar-benar mau memerintah manusia supaya dia perbudakan oleh orang-orang Israel. Ya, kalau kita lihat Raja Firaun itu menyembah seperti binatang juga. Kalau kita lihat itu Raja Firaun. Kalau umatnya Musa membuat patung berupa lembu, sekarang kalian membuat patung berupa manusia. Sadar nggak? Sadar nggak? Jadi inilah yang saya cerita, sudah terlalu panjang sudah saya cerita supaya kamu paham. Kalau kamu cakap yang mengejek ini itu tidak boleh dapat kita mengerti. Tapi ini saya beri ini jadi kamu membaca supaya kamu paham. Ya, kamu baca dalam kitab Kristen itu, sebab Kristen Katolik. Tetapi kalau Kristen lain saya tidak janji kamu dapat ini semua, sebab kalau Kristen lain lagi dia tidak pahami, dia bercanggah dengan kekuatan iman, kepercayaan orang-orang Kristen Katolik yang harus menyembah tanda-tanda Yesus itu. Jadi hanya orang Kristen Katolik yang boleh kamu minta khotbah tentang penyembahan. Kenapa orang Kristen Katolik menyembah Yesus yang kelihatan itu menjadi satu peristiwa yang Yesus suruh. Ya, kita boleh baca dalam kitab itu. Kamu boleh baca dalam Lukas. Kamu kasih habis dalam Lukas apa yang dikatakan Yesus. Maka itu orang padri-padri mengangkatkan roti hosti itu dan berkata, "Inilah tubuhku," kata Yesus. "Makanlah tubuhku." "Kalau kamu tidak makan tubuhku," kata Yesus,
kamu tidak mendapat hidup. Ya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, kata Yesus. Jadi maka itu Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya, dia memperingat kepada umat manusia pada Prapaskah, pada hari yang agung Tuhan itu, yang harus kita mau berkorban, mengingati akan korban-korban Yesus. Ih, ngeri ah. Kok ada agama mengajarkan makan Tuhannya ah. Parah ini. Tuhan kok dimakan. Lalu ajaibnya lagi, roti dianggap Tuhan, dimakan. Terus anggur dianggap darah, diminum. Mabuk dong. Nah, Yesus membuatkan pembaharuan di sana. Dia pada hari Paskah dia berkata kepada murid-muridnya, di mana tempat kita? Saya mau tempat di manakah kita boleh makan perjamuan Tuhan itu. Jadi sanalah Yesus berkata, inilah tubuhku, kata Yesus. Dia angkatkan roti itu. Akulah roti hidup, kata Yesus juga. Ya, ada semua tertulis di sanalah. Inilah darahku, kata Yesus. Dia ambilkan wine itu. Ya, wine anggur, wine yang bikin mabuk itu. Yesus berkata, inilah darahku, kata Yesus. Kalau kamu tidak minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup. Maka itu kalau kita lihat, Yesus mau kita benar-benar mengerti bahwa dialah firman Allah itu, yang membuatkan sumber roti dan semua sumber-sumber yang digunakan Yesus itu, semua daripada tubuh Yesus itu sendiri. Sebab Yesus itu adalah firman Allah, janji perkataan Allah manusia yang ajaib itu. Nah, kalau orang-orang Yahudi keturunan daripada Nabi Ibrahim, mereka ya mengambil darah domba atau lembu. Mereka menggunakan hewan. Lah ini Kristen menggunakan manusia. Darah manusia lagi. Ya. Lalu kemudian dikatakan, makanlah dagingku. Wah, kalian itu pemakan manusia, gitu ya? Apa itu tujuannya? Apa itu maksudnya? Coba Anda jelaskan kepada saya. Saya belum paham ini. Yesus itu manusia. Kalian makan dagingnya, kemudian kalian minum darahnya. Dan kamu tadi ngaku bahwa darahnya itu ibaratkan anggur, kan, alkohol, kan? Berarti mabuk dong dalam rumah ibadah kalian. Benar nggak? Aduh, balik-balik itulah saya bilang, kamu tidak dapat rasa bahwa Yesus itu adalah Roh Allah yang datang ke dunia untuk mengajar dan memilih rasul-rasul itu sendiri untuk mempercayai bahwa dia adalah Roh Allah itu sendiri, Yesus. Dia mengajar ketuhanan Allah yang memberikan sebenarnya, tetapi dia adalah tiga dalam satu itu. Dia adalah pribadi, ya, pribadi Allah itu dalam dia anak dan dia Bapa. Yesus itu dia punya pribadi tiga, dia Bapa, dia anak, dia Roh. Maka itulah dalam gereja Kristen Katolik bertandakan salib. Tanda salib itu adalah satu karunia yang besar. Diri Yesus itu sendiri adalah Bapa, Putra, dan Roh. Jadi dalam satu tubuh ini banyak tetapi satu tubuh. Jadi Yesus itu satu tubuh dengan Allah. Ya, kita mempunyai mata, banyak tubuh. Seperti mata ada tangan, kaki. Apakah itu tidak merasakan? Kalau kaki itu kesakitan, apakah mata itu tidak rasa? Ya, begitu. Jadi tubuh Yesus ini adalah tiga dalam pribadi. Dia adalah Bapa, dia adalah anak, dia adalah Roh. Jadi dia itu adalah benar-benar manusia, benar-benar Allah, benar-benar adalah
Roh Allah. Jadi ketika Yesus itu dibunuh, maka yang dibunuh itu adalah Bapa itu juga. Kosong dong ketuhanan. Karena Tuhannya pada mati. Gimana tuh? Begini ya, Yesus bukan manusia biasa ya, tapi yang saya sudah sebutkan tadi, Yesus adalah 3 pribadi. Di dalam dia ada Bapa, Anak, dan Roh. Ya, selama dia mengajar di bumi ini, pada waktu dia datang di dunia, di bumi ini, dia menjadi anak. Ya, kita boleh baca di sana. Allah memberikan rohnya kepada Bunda Maria. Lalu dia memberikan anak laki-laki yang adalah penyelamat dunia. Maka Bunda Maria berkata, bagaimana saya boleh mengandung sedangkan saya belum, ya maksud dia belum berzina lah. Kan, jadi dia masih perawan. Tetapi keajaiban, maka itu kita mulai nampak keajaiban dari Allah ya. Allah turunkan kepada Bunda Maria rohnya. Maka itu malaikat Gabriel berkata, hai salam Maria. Maka itu kalau kita lihat, kalau kami berdoa juga, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Nah, terpujilah engkau di antara wanita. Nah, inilah keganjilannya doa-doa orang Kristen Katolik ini adalah doa Roh Kudus ya. Dia ada power di sana bahwa Bunda Maria yang pakai untuk tanda Tuhan Allah ada padanya. Ya, kalau lain agama saya 100% percaya mereka tidak mempunyai malaikat-malaikat ataupun penolong seperti Bunda Maria. Mereka itu mungkin tersesat ya. Mungkin itu anak-anak iblis menggunakan Kristen-Kristen itu menjadi macam umpamanya Kristen yang sekarang ini kita lihat kan. Pertamanya kalau kita lihat Kristen Protestan. Protestan ini adalah protes. Dia memprotes Kristen Katolik. Si Martin Luther dia membuatkan protes, agama protes, dia pembangkang ya. Katara kan kalau protes itu nama Melayu pembangkang, berarti dia Kristen pembangkang tentang ketuhanan Yesus di dalam gereja Katolik. Yesus bukan manusia biasa, tapi dia juga manusia. Ya sudah. Poin kesesatannya itu di situ. Karena menyembah manusia. Mau Anda jualan obat seperti apapun ya, Yesus manusia. Mau dia manusia luar biasa, manusia super, atau apapun itu. Yang pasti dia manusia. Dan penyembah manusia itu tempatnya di neraka. Paham? Jadi Yesus ini, dia 3 pribadi. Dia menjadi anak sewaktu dia datang, seperti mana dia mengajarkan kita makan makanan yang minum minuman susu dulu, jangan terus keras-keras. Jadi Yesus lahir, kita boleh lihat sejarah hidup Yesus lahir, bagaimana dia dicaci, ibunya mulai mengandung dia dicaci oleh umat-umat pendoa-pendoa juga di dalam hukum Taurat. Ya, sedangkan hukum Taurat itu yang sudah menuliskan bahwa janji-janji Allah kepada umat-umat Israel supaya Allah memberikan kepada manusia penyelamat. Kita boleh baca dalam Yesaya 7, yaitu penyelamat Immanuel, yaitu Kristus, juru selamat ya, manusia. Intinya Yesus itu manusia. Dan yang menyembah manusia sudah pasti kekal di neraka. Itu poinnya.
Apabila Yesus sudah dewasa, dia menggunakan kuasa Roh Allah, ya. Tetapi tubuhnya manusia biasa kita. Dia tidak seperti api yang Tuhan Allah pertama datang kepada Nabi Musa. Sebab orang Israel, kita melihat sana, orang Israel takut menyembah Allah datang karena Allah itu api. Maka orang Israel tidak mau lagi menyembah Allah karena mereka takut mati. Maka Allah sudah berjanji kepada orang-orang Israel, dia berjanji kepada Nabi Musa. Oh, perkataan mereka itu benar. Baiklah, aku akan memberikan mereka nabi yang tidak seperti menyala-nyala api lagi, tetapi dia memberikan seperti mana nabi itu seperti Nabi Musa. Namun Allah itu sendiri yang memberikan kita nabi itu, yaitu Yesus sebagai manusia biasa, yang dia berkatakan dia adalah manusia. Iya, Yesus itu memang manusia. Yang menyembah manusia itu tempatnya di neraka, kekal. Karena dia menyembah manusia, apapun judulnya. Dan Anda sudah mengakui Yesus itu manusia, udah selesai. Terima aja kenyataan, Anda akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau Anda tidak bertaubat, meninggalkan penyembahan terhadap manusia. Oke? Tetapi di sana Yesus memperlihatkan, dan apabila dia sudah dewasa 30 tahun, dia mulai berfirman dan mengusirkan setan. Ya, bila dia mengusirkan setan dan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, orang yang pendarahan, dan memberi makan kepada orang yang 5.000 orang dia memberi makan hanya pada 2 ikan 5 roti. Lalu dia bilang, berikan saya. Lalu Yesus mengangkatkan roti itu ke atas, lalu dia bersyukur kepada Allah, dia berikan kepada manusia itu makan, dan dia menyuruh ambil kembali sisa-sisa supaya mereka boleh mengagungkan dan memuji dan merenungkan bahwa siapakah Yesus. Di sana sebenarnya Yesus mengajar dengan perlahan-lahan supaya manusia dapat mengerti. Karena manusia ini keras kepala, macam kamu juga sekarang ini. Keras kepala, lambat mengerti. Itulah kamu sekarang ini, saya pun panat mau memberitahu. Ya, jadi saya pun panat memberitahu kamu. Apapun yang Anda ceritakan, Yesus itu manusia. Dia utusan Tuhan yang diberi kemuliaan menjadi rasul bagi Bani Israel. Manusia, mukjizat yang dilakukan adalah apa yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya. Jadi yang menyembah manusia itu kekal di neraka, dan itu adalah Anda. Siap-siaplah. Nah, di sana Yesus mulai mengajar tentang menghidupkan orang mati. Dia memberitahu semuanya, dan Yesus sengaja merendahkan diri untuk mengajarkan manusia cara pembaptisan air. Sebab sebenarnya Yesus itu sebenarnya, kalau kita baca dalam Kejadian, dia adalah firman yang adalah sumber segalanya. Dia yang cipta, dia yang mengeluarkan, ya, sebab dia adalah firman Allah. Allah itu bernapas dan berkata-kata saja, bercita-cita sekali dia cakap saja, terus lahir. Ya, terus lahir apapun yang tercipta di bumi ini. Bintang pun lahir, bulan pun lahir, hari malam pun lahir, siang pun lahir, segala-galanya lahir dari satu itu firman Allah. Jadi Yesus Allah berikan kepada kita sebagai anaknya yang tercinta, namun dia adalah pribadi Allah itu sendiri, Yesus. Tapi Yesus sungguh-sungguh merendahkan diri, dia mau melihat
Bagaimana kita mau mencapaikan, bagaimana iman kita untuk mengerti tentang perjanjian Tuhan Allah dari Kejadian sampai pada hukum Taurat itu membuat perjanjian baru. Nah, itu Anda sudah jawab bahwa semua tercipta dari firman. Yesus juga demikian. Buktinya dia jadi manusia. Itulah hebatnya Allah. Jadi Allah mengutus Yesus ya sebagai rasul kepada Bani Israel. Yang salah kemudian Anda menuhankan utusan Tuhan. Yesus itu rasul, dia manusia, Anda sembah. Siap-siap aja kekal di neraka Anda. Oke? Maka itu saya terus berkhotbah, saya tidak tengok lagi kamu bercakap dulu sebab saya mau kasih habis ini. Saya penat sudah sebenarnya, berapa kali sudah kamu kasih ulang-ulang saya masuk ini grup kembali. Ya, tapi saya bersyukur mungkin ini itulah saya lihat kembali, saya sudah bosan tapi saya lihat kembali, saya ingat saya punya penampakan tentang Yesus. Jadi Yesus ada pesan, beritahukan mereka, Julia, beritahukan kepada mereka. Kalau mereka menyembah Allah, dia bilang kenapa mereka membunuh. Itu Yesus beri saya pengertian yang besar sekali. Jadi saya berpikir apa maksud Yesus. Dan saya mendengar anak kecil menangis dan saya melihat Yesus dibaptis di sungai Jordan dan saya melihatkan burung merpati itu hinggap di bahu Yesus. Sekali saya sadar burung merpati itu ada hinggap di bahu saya sendiri. Jadi begini. Anda mengatakan ada penampakan Yesus. Nah, itu sudah bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa nampak. Ya, intinya Anda menyembah manusia dan menyembah penampakan. Ngeri kali. Tadi Anda tidak menjawab di rumah ibadah Anda, katanya minum darah Yesus itu minum bir yang memabukkan. Aduh. Pantasan banyak orang yang tergiur ke agama Anda ya, mematikan akal. Ternyata di situ ada minuman minuman memabukkannya. Mantap lah. Saya seperti berkhotbah lah sudah ini ya. Sebab kalau saya tunggu kamu bercakap, tunggu sekali. Lihat saja tadi sudah jam berapa sekarang ini, sepatutnya saya mau buat craft ya. Ini bikin buang masa saya, tapi saya berpikir ini mau dekat sudah Yesus datang. Ini sudah akhir zaman. Sepatutnya bila saya akan kasih masuk balik ini grup, saya harus berkhotbah. Yang apa yang saya lihat di kitab, apa yang Yesus beritahu saya, Yesus sudah wrestlekan saya, kasih contoh saya bahwa bagaimana manusia terangkat, dia angkat saya. Jadi ini seharusnya saya kasih paham tentang pribadi Yesus itu. 3 pribadi begini. Yesus di bumi ini dia datang ke dunia, dia merendahkan diri, dia menjadi manusia anak-anak kecil. Ya, tetapi dia bukan datang dengan seperti mana Nabi Musa itu dilahirkan oleh seseorang manusia biasa, lalu dihanyutkan ke sungai, lalu orang sambut dia. Tidak begitu. Yesus diberikan Allah sendiri memberi pesanan kepada malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel lah saksi kepada pesan-pesan Allah itu. Pada akhir zaman pun nanti malaikat Gabriel santo ke Yesus itu, mungkin diorang semuanya itu, dan Bunda Maria lah saksi nanti pada akhir zaman. Mereka lah yang datang menyambut kita pada hari akhirnya kehidupan manusia ini. Ini bumi akan diubahkan. Jualan obat itu jangan di sini, di gereja, sambil minum darah Tuhanmu. Artinya sambil mabuk, nggak cocok di sini. Ajaran halusinasi itu cocoknya di tempat ibadahnya, jangan di sini. Ya, kamu diajak dialog, kamu monolog sendiri, ngomong sendiri, nggak jelas ngomongin apa.
diajak ditanya nggak menjawab, nyerocos aja terus menjajakan Tuhan dalam rupa manusia. Ya, kesimpulannya Anda itu penyesat. Anda menjajah Yesus dan mengajarkan Yesus adalah Dia. Anda penyesat. Anda nyembah manusia dan ngajak manusia juga nyembah kepada manusia. Anjing aja nggak ada yang menyembah kepada sesamanya anjing. Nah, Anda manusia dikasih akal kok nyembah kepada manusia. Tapi tak apalah, itu hak Anda ya. Yang pasti Yesus hanya memperingatkan hidup kekal itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Yesus hanya utusan Allah. Di luar daripada itu, kekal di neraka. Siap-siap. Yesus setelah dewasa dia mengajarkan bagaimana berdoa dan mendapat makanan itu. Terus saya teringat akan Adam dan Hawa pertama di surga. Jadi di sana saya punya hasil pemikiran kan, benar-benar Yesus ini Tuhan Allah lah. Dia bilang dia ini anak manusia, tapi kalau saya baca makin baca makin saya jumpa bahwa dia Tuhan Allah, dia pribadi, dia Bapa, dia Anak, dia Roh. Jadi dia cakap juga di sana betul-betul sudah dia memberikan janji itu, dia bercakap terang-terang, aku harus berterus, dia bilang saya berterus terang sudah, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kata Yesus. Nah, semakin lucu kan, dan Anda tidak sadar kan, betapa hebatnya itu. Anda menipu pencipta alam semesta dengan mengatakan dia menjelma menjadi manusia. Anda terlelap dalam tipuan Anda sendiri. Anda dengan mulut Anda sendiri mengatakan Yesus itu lahir, menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Tapi akal Anda nggak bergeming gitu loh. Mana ada Tuhan seperti yang Anda gambarkan itu? Ya, inilah celakanya kalau menyembah manusia. Akal mati, otak nggak berfungsi, logika tidak ada, lalu kemudian akal-akalan. Seperti inilah adanya. Anda jualan obat pada manusia, tanpa Anda sadari manusia yang Anda sembah itu justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya yang mengutus dia, bukan dirinya. Tapi sudahlah ya, itu adalah hak Anda. Saya cuma mengingatkan, menyembah manusia itu kelak di neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Nah, maka itu saya semakin membaca ya, sebab saya mencari gereja mana yang gereja benar. Jadi bila Yesus datang, dia membutakan mata saya di gereja, tapi saya mendengar suara dan saya melihat itu tanda cross, salib, dan berbagai lagi penampakan saya sampai hari ini, sampai saya dicopkan salib di dahi, rupa Yesus sedang dikaji, saya sudah antar di gereja. Saya mau tahu itu adalah Yesus kah? Bagi saya melihat Yesus, tapi saya mau itu kajian yang cukup perinci. Tapi saya percaya ini adalah pemberian Yesus kepada saya. Sebab saya sungguh-sungguh membaca, mau mengerti, saya sambil berdoa. Jadi Yesus sudah dewasa itu, dia menunjukkan segala-galanya bagi manusia, dan seterusnya apabila dia sudah mau dekat prapaskah, dia mau ganti sudah itu prapaskah lama, dia bilang dia yang menggenapi. Jadi dia genapkanlah itu hukum Taurat, dia berikan perjanjian baru. Prapaskah lama diberikan Yesus prapaskah baru, yaitu tubuhnya sendiri yang harus kita sembah, yang harus manusia kenal. Jangan lagi membuat patung-patung berhala, jangan membuat manusia-manusia biasa untuk disembah, ya. Ya, jangan menghina Tuhan Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti di sana, kita tidak berani lagi menghina Yesus. Ya, menangislah kita. Kita sepatutnya bersyukur. Tuhan Allah ini ajaib. Dia boleh menjadikan anak-anak kecil untuk mengajarkan kita kembali ke dalam kehidupan, buah-buah kehidupan, yaitu di dalam Firdaus itu. Sahabat-sahabat muslim sekalian dimanapun Anda berada ya, saksikanlah bagaimana kemudian orang beragama ya, gila agama, gila doktrin dan dogma, menyebabkan akal nggak berfungsi. Inilahnya diajak dialog,
Ya, tapi dia ngomong sendiri. Ya sama seperti Rudi Yohanes ya. Dia ngajak, dia nantang bahas Quran. Dia bertanya, ditanya, dijawab, malah dia mengkritisin. Disuruh baca Quran, nggak mampu. Ya sama seperti ini. Giliran membahas kitabnya, seorang ini otaknya nggak berfungsi, datar gitu. Ditanya apa, jawabnya apa. Ditanggapin apa, dia sanggahnya ke mana. Ya inilah dia akibatnya. Karena beragama tanpa akal. Yang ada hanya akal-akalan. Ya, semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari ajaran yang seperti ini. Ajaran penyembahan terhadap makhluk yang lahir, anak-anak, menjadi dewasa, mati, dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan ajaran-ajaran seperti ini. Semoga kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari ajaran sesat yang membunuh akal manusia sehingga manusia itu dengan mudahnya digelincirkan ke dalam api neraka dan hidup kekal di dalamnya. Saya kira sampai di sini dulu sahabat-sahabat, ya saya pening melihat ini teman dari Katolik, entah apa-apanya dia bilang. Yang pastinya saya tadinya berpikir dia cerdas, ternyata dia ya seperti yang Anda saksikan ya. Itu akibat daripada kelamaan menyembah manusia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.